Halo, selamat datang kembali di video yang kedua. Sebelumnya saya lupa menjelaskan makna dari garis-garis merah yang ini. Jadi garis-garis merah yang ini dinamakan garis asimtot. Jadi X sama dengan pi per 2 itu adalah garis asimtot. Jadi kurva tangen itu tidak pernah memotong garis ini. Semakin dekat dengan pi per 2, dia hanya semakin mendekati garisnya aja, tapi tidak pernah ketemu. Oke. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas beberapa sifat atau identitas trigonometri. Kita ingat-ingat kembali bahwa kita sebelumnya sudah pernah melihat sebuah identitas di sini, yaitu yang ini, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan kita pun pernah juga melihat bahwa bahwa cosinus alfa itu nilainya sama dengan sinus alfa ditambah 90 derajat. Oke. Kita juga melihat bahwa tadi kemarin, maksud saya di video sebelumnya, kurva cosinus itu simetrik di titik pi per 2,0. Ya, kita lihat di sini kurvanya simetrik di pi per 2,0. Jadi saya punya cosinus 90 min alfa sama dengan negatif cosinus 90 plus alfa. Tapi cosinus itu adalah sinus yang digeser 90 ke kiri. Jadi dia sama kayak ini. Dan kita udah punya sifat yang ini, yang kita pelajari juga kemarin. Maksud saya di video sebelumnya tentunya. Oke. Ini mengingatkan kembali dengan rumus-rumus yang kita punya di buku matematika SMA ya. Penjumlahan sinus, penjumlahan kosinus, dan penjumlahan tangen. Yang perlu kalian perhatikan adalah tandanya. Untuk sinus, tanda plusnya ngikut. Jadi kalau ini plus juga. Tapi kalau yang ini minus, yang ini juga minus. Untuk yang kosinus itu kebalik. Untuk yang tangen, di pembilangnya ngikut, tapi di penyebutnya kebalik. Nah, sebagai contoh, berapakah nilai ini? Saya akan coba jawab. Tidak sulit tentunya. Oke, mungkin cukup segini. Sinus 75 adalah sinus dari 45 derajat tambah 30 derajat. Menurut aturan yang pertama, penjumlahan sinus jumlah maksudnya, dia sama dengan sinus 45 cos 30 ditambah cosinus 45 sin 30. Sinus 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Berarti ini nilainya 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Untuk cosinus 75, kita punya hal yang sama kayak tadi. Jadi cosinus 45 derajat kali cosinus 30 dikurang sinus 45 derajat sinus 30. Karena kita udah tahu angka-angkanya, jadinya 1/4 akar 6 kurang akar 2. Itu cos 75. Sekarang bagaimana tangen 75? Kita bisa membagi sinus dengan cosinus, karena tangen adalah pembagian dari sinus dan cosinus. Bisa juga menggunakan formula yang di atas. Jadi tangen 75 sama dengan tangen 45 ditambah dengan tangen 30 dibagi 1 kurang tangen 45 derajat kali tangen 30 derajat. Tangen 45 1, tangen 30 seperakar 3, 1 kurang seperakar 3. Kalikan dengan akar 3 per akar 3, dapatnya akar 3 plus 1 dibagi akar 3 min 1.
Kalau ingin dibikin lebih sederhana lagi, kalikan dengan sekawannya, jadi apa? 2 plus akar 3. Gitu. Oke. Itu tangen, sinus, dan kosinus 75. Kita juga punya hubungan sudut ganda dan half angle, sudut setengah. Sudut ganda dan juga half angle. Hubungan yang pertama, sin 2 alfa sama dengan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, itu sederhana hanya menggunakan sinus jumlah. Lalu kosinus 2A juga menggunakan kosinus jumlah, dan juga menggunakan hubungan yang bagian ini. Jadi ini cukup penting ya. Oke. Lalu untuk sinus A per 2 dan cos A per 2, kita menggunakan formula yang di sini. Kita ganti A-nya dengan A per 2. Kita bakal nemu 2 kemungkinan sin A per 2 dan 2 kemungkinan cos A per 2. Untuk menentukan dia plus atau minus, kita perlu informasi mengenai di manakah A per 2 terletak. Jadi kalau A per 2 itu terletak antara 90 sampai 120, berarti sin A per 2-nya harus yang mana? Yang minus. Maaf, yang positif. Karena sinus di kuadrat sinus sudut antara 90 dan 180 itu positifnya nilainya. Oke. Kita juga punya penjumlahan sinus dan penjumlahan kosinus. Penjumlahan sinus dan kosinus. Jadi idenya adalah dengan memanipulasi sin A dan sin B-nya. Jadi A-nya kita ubah jadi A plus B per 2 dan A kurang B per 2. Lalu B-nya kita ubah jadi A plus B per 2 kurang A kurang B per 2. Lalu kita gunakan hubungan antara sinus jumlah dan sinus kurang, dapatlah bentuk yang ini. Dengan cara yang sama, kita pun dapat mendapatkan kosinus jumlah yang ini. Lalu, dengan menuliskan bagian yang ini menjadi A, dan bagian yang ini menjadi B, kita akan mendapatkan rumus yang baru, yaitu sin A kali cos B, yang ini. Dengan cara yang sama, dengan menuliskan ini sebagai A, dan ini sebagai B, kita akan menemukan rumus yang ini. Lalu yang sin A sin B gimana? Sebenarnya, kita bisa gunakan yang ini, di sini. Ada sin A sin B. Jadi pakai yang plus, pakai yang minus, terus dikurangin. Cos A plus B sama cos A min B-nya. Gitu. Terus satu buah rumus yang gak kalah penting, bentuk ini, P sin X tambah Q cos X, itu akan selalu bisa diubah menjadi seperti ini, untuk suatu alfa. Kita akan temukan nanti dalam contoh ya. Lalu yang kita perlu juga pahami, hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan fungsi-fungsi trigonometri. Jadi kalau kita punya segitiga ABC dengan panjang sisi A kecil, B kecil, C kecil untuk sisi yang berseberangan dengan sudut A besar, B besar, C besar, kita punya hubungan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2 kali jari-jari. Ini hukum sinus namanya. Hukum sinus. Lalu yang kedua ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ini namanya hukum kosinus. Oke, untuk latihan soal, silahkan mengerjakan 4 soal ini. Pembahasannya akan saya berikan di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.